Shalom sahabat Bahana dan pemirsa dimanapun berada. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam program Karena Dia di Bahana Channel ini. Saya terus berdoa dan berharap sahabat Bahana dimanapun senantiasa sehat, diberkati, dilindungi, dijagai Tuhan yang sempurna. Dan kita bersyukur bahwa sikon saat ini sudah semakin membaik. Ya, setelah 2 tahun kita didera COVID-19 dan kita terus berdoa di hari-hari ke depan, bulan dan tahun ke depan keadaan akan terus semakin membaik dan bahkan normal sehingga kita bisa beraktivitas seperti sedia kala meskipun tetap masih harus menjaga prokes. Nah, saya bersyukur sekali kali ini ditemani seorang tamu narasumber yang sudah hadir di studio Bahana Channel. Beliau ini menurut pengamatan saya seorang yang sangat luar biasa, multitalenta. Ada banyak hal yang Tuhan percayakan kepada beliau. Tadinya seorang yang bergerak di bidang bisnis yang sangat sukses, kemudian menjadi pembicara motivasi atau motivator yang sudah mengalami jam terbang yang sangat luar biasa. Beliau juga bergerak di bidang entertain. Ya, nanti kita akan gali lebih jauh lewat perbincangan santai dan obrolan saya dengan beliau. Beliau juga sekarang menjadi dosen atau pengajar di sebuah universitas di Jogja. Nah, tanpa berlama-lama, saya akan perkenalkan dan akan sapa narasumber kita, sehingga sahabat Bahana bisa langsung berkenalan meskipun lewat virtual ini. Selamat datang Pak Edi Krisyanto. Terima kasih Pak Har, sahabat Bahana, dimanapun berada, Tuhan berkati, selalu berbahagia. Amin, amin. Sehat ya Pak Edi ya? Sehat, puji Tuhan. Senang untuk waktunya kita bisa ketemu. Benar Pak Har, betul, luar biasa sekali. Iya. Iya. Nah, Pak Edi kita akan mulai obrolan kita yang saat ini. Baik, ya. Iya. Nah Pak Edi begini, seperti biasa pada umumnya, saya mengawali percakapan di Karena Dia ini untuk memberikan kesempatan narasumber siapapun sedikit secara sekilas memperkenalkan latar belakang pribadi dan keluarga supaya sahabat Bahana bisa semakin mengenal Pak Edi tentunya. Baik, baik. Sahabat Bahana, saya lahir dari kedua orang tua yang sangat susah. Jadi keduanya bekerja secara serabutan. Dan kami tinggal berada di belakang toko Terang Bulan, Malioboro, ya belakangnya itu satu kampung yang sangat paradoks sekali, di mana di sebelah baratnya itu adalah para konglomerat, di sebelah timurnya para konglomerat. Saya ada tinggal di tengah-tengah kampung di situ, dan tempat itu punya sejarah yang sangat istimewa. Terang Bulan sangat terkenal, Pak Lis. Ya. Sampai sekarang pun itu melegenda juga ya. Sangat melegenda sekali gitu, karena kampung yang unik di tengah-tengah kemiskinan di antara para kemewahan, begitu. Dekat kampung Ketandan ya berarti. Betul, dekat kampung Ketandan. Suryat Majan itu. Betul sekali, betul sekali, Pak Har. Dan saya adalah anak ketiga dari 4 bersaudara. Kakak saya 2 perempuan, selisih 2 tahun, 2 tahun. Kemudian saya dengan adik perempuan saya, itu selisih 8 tahun. Ya, jadi demikian masa-masa saya tumbuh di lingkungan yang sulit, ekonomi elit, ekonomi sulit, tetapi itu menjadi sebuah semangat untuk kita tidak berlarut-larut di sana. Baik, begitu Pak Har. Seperti apa kondisi semasa Pak Edi kecil sampai remaja, mungkin bisa diceritakan pengalaman waktu masa kecil sampai menjelang remaja waktu itu di tengah kondisi masyarakat ya kawasan Malioboro, tapi Pak Edi bilang hidupnya waktu itu serba sulit. Ya, jadi waktu kecil segala sesuatu serba terbatas, termasuk apa yang kita makan terbatas.
Jadi sesuatu yang harus dibagi beberapa orang itu kami mengalami. Tapi cukup ya Pak ya? Cukup, Tuhan selalu cukupkan. Amin. Bukan hanya itu saja, nonton TV juga kita harus numpang ke tetangga dan itu urutan paling belakang karena Masih hitam putih. masih hitam putih ya. Pak Har ya seusia sama mengalami Sama begitu mengalami. ya. Dulu waktu pertandingan tinju Muhammad Ali, Betul. ya kita lari ke Betul. tetangga. Betul. Itu yang kita alami Oke. gitu ya. Iya, Terus iya, kemudian itu sampai umur kurang lebih sekitar 6 tahun, kemudian kami pindah ke Kadipiro. Jadi Oke, Kadipiro itu iya, jalan iya, wates jalan kurang wates, lebih benar. sekitar 4 kilometer Ya. dari sekolah saya kan. Betul. SD-nya di Pangutiluhur. Oh SD di PL SD juga? Pangutiluhur Oke. di depan Alun-alun itu, Senopati ya? Senopati, dan kalau pulang kami naik numpang kol angkot yang jurusan Wates. Betul, zaman itu. Posisi ya kita membayar kalau tidak salah sekitar Rp25. Waktu itu ya Pak ya? Waktu itu. Kalau kampus dulu istilahnya sama. Bukan, itu kol pedesaan. Oh, Jadi oh, kol mengangkat pedesaan. mbok-mbok Ya, ya, barang itu saya ikut di sana Ya. begitu ya. Pak ini Dan- SD di Pangutiluhur ya? SD di Pangutiluhur. SMP-nya? SMP-nya di SMP 14. Oh, saya justru SMP-nya ke PL Pak. Oh, SMP-nya ke PL. Iya. Oke, SMP ya. Negeri 14 ya? Betul. Lanjut ke SMA? SMA di Bobkri 1. Oke, iya. Kemudian universitas di Universitas Dana Padra. Oke. Baik. Nah kembali Pak, mungkin dikisahkan masa kecil remajanya seperti apa? Ya, masa kecil saya serba hanya gigit jari. Jadi orang lain merasakan kondisi ekonomi yang ini dan itu serba dapat, saya tidak dapat. Ya, jadi bahkan waktu SD saja itu sering juga saya ikut teriak-teriak. Maksudnya tidak Jadi seperti kondektor, jadi wates. Oh, itu di supaya bantu angkutan kernetnya, itu ya? bantu kernetnya Di supaya angkutan saya itu. tidak kernetnya lupa atau mungkin iba pada saya sehingga saya nggak bayar. Pak. free of Ya, charge. tetapi itu Oke. tidak selalu begitu ya. Iya, iya. Kadang-kadang saya jalan kaki, coba bayangkan waktu itu Ya. Pak Har masih ingat di daerah Wirobrejan itu naik dan Betul turun. sekali. Gitu. Ya, Iya, saya iya. ketika kelas 2 SD saya pulang ke rumah jalan kaki itu sering itu, bukan hanya satu kali saja. Dari Senopati, kawasan Iya. kantor pos Iya, di pusat. depan pasar Serangan itu sudah hampir pingsan Pak Har. Iya, karena sudah kehabisan. Jadi waktu uang saku Rp25, Rp10 untuk istirahat pertama, pulang sekolah, ini mau memilih minum atau naik angkot gitu ya. Jadi itu yang saya alami. Anak Pak Har. SD ya. Ya. Nah, sahabat Bahana ini cerita yang menarik dari seorang Edi Krisyanto masa kecil, khususnya di masa SD. Kalau kita lihat sekarang anak-anak yang sekolah di masa sekarang kan sudah istilahnya mapan, apalagi yang tinggal di perkotaan seperti di Jogja atau kota-kota besar. Bisa diantar orang tua atau mungkin ada yang ngantar. Tapi Pak Edi cerita masa itu pun jalan kaki dari sekolahnya di SD Pangutiluhur sampai ke rumah ya Pak, Ya. di kawasan Kadipiro. Jalan Wates. Kadipiro, itu rumah mengontrak Pak Har. Rumah mengontrak Kontraktor, masih ya? bambu. Betul sekali. Tapi Senasib kita ya. rupanya Pak. Saya juga banyak Oh kontrak. begitu ya Pak ya. Jadi rumah itu adalah rumah kami berpisah daripada nenek saya. Oke. Iya, jadi di tahun sekitar 76 kami berpisah dengan nenek saya karena rumah nenek saya itu di Kantil Rejo itu hanya 76 meter persegi. Iya, iya. Tetapi rumah itu punya riwayat yang Punya sejarah, istimewa. ya. Oke. Ya, karena merupakan satu rumah untuk diikhlaskan oleh nenek saya untuk perintisan setiap hari Minggu. GPDI Hayam Wuruk itu merintis itu di rumah nenek di Kantil saya. Rejo itu Iya, ya. dengan bangku-bangku panjang. Saya Mungkin Pak Har masih ingat. ingat. Betul. Sehingga para Iya, hamba iya. Tuhan di Yogyakarta, baik itu Pak Samuel Tandiasa, Pak, Iya, iya. oh semuanya hampir saya kenal karena kecilnya mereka melayani situ di ya, sana. di Pak. Kantil Rejo Betul, ya. Betul. Wah, nggak tahu kalau itu dulu rumah keluarga Pak Edi. Betul. Karena kita belum kenal. Betul, Pak. Betul. Iya, iya. Betul. Di tahun 1977 Kantil Rejo kebakaran, Pak. Baru nenek saya ikut bersama-sama dengan kami. Oke. Begitu. Pindah ke Kadipiro juga itu. Dan luar biasa nenek saya pun ketika beribadah jalan kaki, Pak, ke Oh, Hayam iya? Wuruk, Pak. Bayangkan usia 70 tahun. Jalan kaki ya? Jalan kaki, Pak. Wah. Sangat cinta Tuhan. Luar Ya. biasa hebatnya kesetiaan Iya. nenek ya. Ya. Lalu lanjut setelah SMA kemana Pak? SMA di Bobkri 1, Pak. Iya, tadi setelah SMA lulus ke kuliah. Kuliah, ya. Di SMA itu
betul-betul satu masa di mana saya salah sekolah, Pak. Maksudnya gimana kok? Maksud Salah sekolah itu karena posisinya adalah kami itu kan dari keluarga ekonomi yang kurang, Pak. Oke, ya, Sementara di ya. SMA Bopri 1 itu banyak sekali mereka-mereka yang sudah difasilitasi. Ada yang naik motor, mobil. Nah, saya itu Termasuk ngakal, Pak. Saya kalangan genjot, Pak. Iya, elit ya. betul mereka. sekali. Sehingga ketika acara Sweet Seventeen, Pak, Oke. saya umur hidup tidak akan pernah lupa, Pak. Jadi saya tidak pernah mengalami diundang untuk hadir di Sweet Seventeen. Karena mungkin nggak bisa ngadu, Pak. Oh, sampai segitunya ya? Sampai sebegitunya, Pak. Sampai sebegitunya. Jadi Ya. itu masa-masa yang membuat saya tertekan begitu. Baik, ya. Lalu lanjut kuliah di mana Di nih? Universitas Dana Badra. Universitas Dana Badra. Dan kondisinya ketika saya kuliah itu akan tidak bisa kuliah, Pak. Karena kondisi juga orang tua harus membiayai kedua kakak saya. Tetapi puji Tuhan, saya makelaran rumah. Nyambi ya? Iya, dan kebetulan waktu itu deal, Pak. Ya, Pak Har masih ingat ada toko buku Betani Betul di sekali, jalan, di jalan Bumijo. Iya, itu saya maklarnya, Pak. Ya, tetapi karena baru lulus SMA, saya tidak begitu paham, tidak begitu mengerti. Itu mau disikat sama teman maklarnya, Pak. Jadi hampir nggak dapat itu, Pak. Ya, kebetulan Pak Kris sangat baik. Dia memberitahu kepada rekanan kami. Pak Christian ya, Pak ya, Christian Nugroho. Ya, itu diambil. Kalau tidak, nanti keburu diambil kawannya begitu. Nah, itulah yang tadinya kan toko buku betanya kan masih di Jalan Jenderal Sudirman. Betul, Jenderal Sudirman. Kami ngambil uangnya di situ, Pak. Di Roti Holland apa dulu kan sewa di situ ya. Pertama sekali pegang cek itu di sana, Pak. Wow. Terus itu bisa untuk membiayai kuliah. Untuk membiayai masuk kuliah, Pak. Puji Tuhan. Masih 300.000, Pak. Iya. Di tahun 1989. Ambil jurusan apa, Pak? Saya ambil jurusan ekonomi manajemen, Pak. Ekonomi manajemen, ya. Lalu selesai S1 di situ, Dana S1 di Badra, situ, betul. Fakultas Ekonomi. Ya. Lalu saya dengar Pak Edi melanjutkan terus kuliah lagi. Iya, jadi pada waktu perjalanan, karena kembali ekonomi sulit, Pak. Jadi saya waktu kuliah itu juga nyambi-nyambi, Pak. Menjadi sales aqua. Ya, jadi hampir tidak lulus itu karena ibu saya mengatakan kuliah kok bayar terus. Gitu. Jadi rasa-rasanya karena uangnya sedikit itu kalau bayar itu kan kerasa banget, Pak. Mungkin pikirannya mama kuliah itu ya bayar sekali seterusnya untuk seterusnya gitu ya. Ya, terus kemudian itu menjadi satu keputusan. Tapi saya lihat Pak Edi berarti punya spirit atau jiwa marketing sebenarnya dari pengalaman-pengalaman jadi maklar. Ada, Pak. Ada, Pak. Marketing. Ada, Pak. Pernah saya melamar di Andi Offset juga loh, Pak. Di Narwastu. Oh ya? Sebagai waktu itu Pak, saya agak lupa, Pak. Agak lupa. Pak siapa? Yang pimpinan. Pak Sigit mungkin ya? Bukan. Di tahun-tahun sekitar 93 itu, Pak. Mungkin masih ingat Pak itu. Ya. Saya sudah di dalam ini sudah persiapkan gambaran harus menjawab apa, tetapi ternyata terbalik, Pak. Ya, bagaimana dengan kuliah saudara? Itu lancar, Pak. Di personalia ya. Ya. Tapi ini pertanyaannya bagaimana dengan pekerjaan, Pak? Sehingga saya harus mental. Ya. Tapi anyway Pak Edi akhirnya sukses ya, sekolah, kuliah, bahkan kuliah lagi, terakhir sampai ambil S2 juga. Betul, ya Pak, di Dana Badra. Betul. Nah, kemudian kan saya lihat nih dalam perjalanan Pak Edi itu kan kemudian yang setahu saya Pak Edi itu masuk di dunia bisnis gitu ya. Iya. Nah, sebenarnya sejak kapan itu Pak Edi kemudian mulai terjun dalam bisnis di PT Forever Indo Insan Abadi? Itu di tahun 1994, Pak. 94. Iya. Kebetulan saya punya hubungan yang sangat baik sekali dan kadang-kadang sangat terlihat sedikit bersinar begitu, Pak. Saya ditawari untuk bergabung di perusahaan itu, Pak. Itu perusahaan bergerak di bidang seperti apa? Itu perusahaan bergerak di bidang network marketing, Pak. Network marketing. Ya. Cocok dengan jiwa Pak Edi. Ya, tapi sebelumnya itu saya diminta untuk bergabung, tetapi karena saya masih kuliah, Pak. Saya pengen menyelesaikan kuliah. Saya merekomendasikan lulusan
UPN, teman saya, ternyata dia mengingkari, nggak jadi masuk di perusahaan di itu. situ. Nah, saya kan berhutang budi, Pak. Ya, ya, ya. Ketika saya berhutang budi, saya harus menggantikan. Maka selesai KKN, saya berniat hati untuk saya menggantikan teman posisi yang di situ. Meskipun saya belum selesai kuliah, Pak. Oke. Ya, jadi kalau orang tua itu biasanya ketika dia mau memulai babak yang baru merintis sesuatu, orang tua mencari entah bagaimanapun dananya, kemudian anak itu sebagai bekal, Pak. Betul. Saya itu malah utang, Pak, sama mama saya, Pak. Rp150.000. Zaman itu ya. Zaman itu. Jadi 94. Ya, pertengahan 90-an. Betul. Ya. Itu tiket Jogja ke Jakarta Senja Utama itu 33.000, Pak. Saya masih ingat sekali. Jadi 150.000 sudah kepotong untuk tiket kereta. Terus kemudian di Jakarta itu saya juga tidak tahu harus bagaimana. Oh, di Jakarta kantornya ya. Kebetulan kakak perempuan saya sudah di Jakarta, Pak. Sudah kos. Dan waktu itu saya kabari bahwa sekarang saya sudah di Jakarta. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan kuliahmu? Wis toh, meneng wae. Sudahlah, diam saja lah. Pokoknya masa depan itu tidak tergantung dari gelar. Betul. Nah, itu menjadi semangat saya. Terus kemudian saya ke kantor itu jalan kaki, Pak. Saya berada di Batu Ceper 20. Itu bekas kantor organisasi yang habis terbakar, Pak. Oh, ya. Jadi ketika sampai di Jakarta, saya menginap di lantai 3. Nah, karena sudah habis terbakar, itu nyamuknya luar biasa, Pak. Saya puji Tuhan membawa kaos kaki 2, Pak. Jadi ketika pakai celana panjang, terus pakai kaos kaki, ini kan kerukupan begini, Pak. Nah, saya pakai kaos kaki itu untuk nutupi. Nah, sampai pagi, kemudian saya ke kantor. Demi mengatasi nyamuk tadi. Mengatasi nyamuk, Pak. Mengatasi nyamuk. Terus kemudian saya bertemu dengan GM-nya dan langsung ACC gaji pertama 350.000. Nah, itu perjalanannya. Ya. Wow, mantap. Dan kemudian waktu 1 bulan terima gaji, itu mau dirampok itu, Pak, saya. Dari Pati menuju, karena saya sudah orang lapangan, memberi training dan sebagainya, dari Pati ke Jogja. Jadi dari Pati ke Jogja itu lewat Semarang. Betul. Itu sudah tidak ada kendaraan, Pak, karena kan jalur pendek. Tidak seperti Solo ke Jakarta, ke Surabaya. Semarang, Jakarta, Jogja, Temanggung. Senja sudah nggak ada transportasi. Setengah 2 pagi saya baru bisa meluncur ke Jogja. Nah, itu ternyata ada gerombolan itu mau merampok begitu. Nah, saya karena dulu itu saya jago karate, Pak. Sampai berapa ini? Saya kebetulan atau sudah tingkat dan. Ya, dan satu kehormatan, Pak, karena saya merintis beberapa dojo, termasuk waktu SMP itu saya sudah menjadi pelatih, Pak. Saya sudah menjadi pelatih di perguruan tinggi, saya juga mengajar ya kemana-mana. Ya, ada satu titik pertobatan di mana di tahun 86 setelah Kejurnas saya berhenti, Pak, dan aktif di dunia persekutuan. Ya, menjadi anak Tuhan yang manis dan sudah tidak berkegiatan lagi begitu. Tapi masih punya bekal untuk tadi menghadapi perampok-perampok nanti. Betul, Pak. Dan ketika saya terima 350.000 itu, saya kembalikan ke Mama 150.000. Ya. Dan akhirnya menjadi hukum kehidupan saya, sepertiga gaji itu saya berikan pada Mama. Otomatis. Iya. Dan makin waktu ke waktu makin luar biasa. Iya, jadi bukan karir semakin, ternyata bakti ada peningkatan terus ada peningkatan karena yang luar berbakti biasa. kepada ortu, dalam hal itu khususnya kepada Betul mama. Sekali, Pak. Wow, betul sekali. Biasa. Itu di dalam waktu 8 bulan bekerja, saya berhasil mewujudkan cita-cita saya, Pak. Apa cita-citanya? Cita-cita saya pengen punya sepeda motor, Pak. Honda. Sebelum itu belum punya motor, ya? Belum punya, Pak. Saya kebetulan waktu KKN itu saya jadi kordes, Pak. Kordes di desa di mana KKN-nya? Di Kecamatan Kokap. Oh, saya ya, betul. Jadi saya menjadi ketua kelompok sekaligus menjadi kordes 23 dusun. Bisa dibayangkan jalan kaki, Pak. Tempatnya datar atau bukit-bukit? Bukit-bukit, Pak. Ya, jadi kalau Ono itu, wah, bisa luar biasa, Pak. Perbukitan menoreh ya? Wah, perbukitan menoreh itu bisa dibayangkan. Itu sampai hari ini teman-teman juga melihat itu luar biasa perjuangan, sekali. Pak Edi. Itu. Nah, kan dari ya apa ya semacam
informasi yang saya baca, sumber yang saya baca, setelah Pak Edi bergabung di PT Forever Indo Anjar Abadi tadi, nah kan pernah ya kalau nggak salah tahun 2001 itu mendapat penghargaan Gold Medallion Commitment Award. Ya, ya, Wah, ini kan satu prestasi betul yang Pak, luar betul, biasa. Nah, mungkin bisa betul, diceritakan betul. bagaimana prosesnya akhirnya bisa menerima penghargaan Gold Medallion ini, Pak. Ya, jadi itu sebagai sebuah penghargaan Komitmen Award ya Pak ya. Commitment Award. Tahun 2000 itu sebetulnya saya mau mengundurkan diri Pak. Oh, gitu. Iya. Berarti dari 94 2006 tahun ya. 6 tahun itu saya Oke. mengundurkan diri, tetapi Kenapa kok waktu itu mau mengundurkan diri? Kan sudah enak kan? betul, ada sedikit hal yang membuat saya berpikir untuk oke, saya harus mundur Oke. begitu. Ya, tetapi managing Perusahaan. director saya, owner saya bilang, Edi kalau bisa bertahan lagi luar biasa. Akhirnya itu penghargaan, Pak. Jadi mungkin sebuah hadiah saja. Terus lanjut di situ ya? Ya, lanjut Oke. di situ, lanjut di situ. Kebetulan saya ini lebih berorientasi kepada market dibandingkan kepada sales. Jadi Oke. bagaimana Ya, ya. menciptakan pasar-pasar potensial Ya, dan ya. itu kita menjadi masa depan perusahaan. Perusahaan. Iya, betul. Justru Pak Edi menjadi garda depan ini Betul, bagi Pak, perusahaan betul. ini Bahkan ya. sampai ke Hong Kong di tahun 98 itu, Pak. Iya. Malah pas Krismon Iya, reformasi ya di Indonesia. Betul, 98. Pak, betul. Itu setelah kasus kerusuhan Mei, Pak. Iya, baik. Oh, Iya. Pak Edi malah ke Hong Kong. Saya ke Hong Kong, iya, saya ke Hong Kong. Berapa dan lama itu di sana? saya di sana sekitar 6 hari, Pak. Oke. Jadi Ya. paham betul dengan situasi saudara-saudara kita para TKW di Hong Kong, Pak. Mereka ketakutan karena kan mereka bekerja di Iya, iya. dunianya orang-orang Betul, bermata betul. sipit begitu. Betul Iya, sekali. iya. Wow. Nah, sebenarnya boleh dibilang kalau menurut saya waktu itu Pak Edi sudah sangat sukses ya dalam menjalankan bisnis ini ya. Ini kesimpulan awam saya. Iya, iya, Nah, iya, Pak. tapi kemudian Pak Edi kan dikenal juga sebagai inspirational motivation speaker, Iya, iya. ya pembicara motivasi gitu Betul, ya. betul, betul, Pak. Selama belasan tahun Betul, Pak. di berbagai wilayah Indonesia, bahkan tadi sampai ke Hong Kong juga Betul, ya. betul, betul. Nah ini pertanyaan saya Pak, meskipun pengalaman jam terbangnya juga udah tinggi, 17.000 jam training ya. Nah, pertanyaan saya sekarang bagaimana ini kok akhirnya bagaimana ceritanya kok akhirnya bisa menjadi pengajar ini? Bisa Iya. menjadi dosen, Iya. dosen tetap ya Pak ya, di Iya, sebuah dosen tetap. universitas kalau di Widya Mataram Betul, ya, betul. sampai saat ini. Betul. Apakah memang Pak Edi dari kecil atau dari awalnya dulu memang punya impian cita-cita, pokoknya saya mau menjadi dosen lah, pengajar, paling tidak seperti itu. Meskipun tahapannya tadi lewat bisnis dan sebagainya, tapi kok nyebrang ke situ. Gitu Itu ya, Pak, ya? pertanyaan apa memang dari awal kecil punya cita-cita atau ini seperti apa ini? Kok bisa menjadi goal? Tidak, Pak, goal? tidak. Oh, tidak ya. Tidak. Iya. Jadi kenapa menjadi pengajar, menjadi dosen itu karena keterpaksaan, Pak. Oh, maksudnya Iya, gimana? saya ini orang yang minder, Pak. Oke. Jadi sangat minder, sangat inferior. Tapi kalau saya lihat Pak Edi ini wah orang yang sangat iya. ekstrovert loh ini. Iya, ketika tampil pandang memandang dengan perempuan begitu, Pak, saya pasti tunduk, Pak. Karena malu sekali, Pak, Karena- dengan keberadaan, apalagi sadar dengan kondisi ekonomi, Pak. Karena lawan jenis yang memandang terpesona mungkin. Jadi itu Oke. yang membuat akhirnya saya harus mencoba untuk membuktikan bahwa inferior, bahwa keminderan itu tidak harus berlama-lama berdiam di dalam diri saya. Betul, ya. Akhirnya di tahun 86 86. saya menantang diri waktu itu, Pak. Dengan Saya cara bagaimana? dengan cara mengikuti lomba khotbah, Pak. Oke. Oh, Lomba khotbah, iya. di gereja atau di mana? Bukan, itu lomba khotbah antar SMA se-DIY, Pak. Oke. Ya, kebetulan waktu itu saya mencoba untuk bertanya, ada yang memberitahu, ada yang tidak memberitahu. Lomba khotbah atau pidato? Khotbah, Pak. Khotbah ya? Khotbah yang menyelenggarakan SMA 8, Pak. Oke. Iya. Ya. Jadi kami lomba khotbah Natal ceritanya. Ya, Lomba ya. khotbah Natal, dan saya ditemani oleh kakak perempuan saya pertama, dan tidak menyangka ternyata bisa juara 3, Pak. Wow, Juara 3, luar biasa. dan ini. itu menjadi sebuah semangat bagi saya Modal bahwa awal iya, seperti itu, iya, untuk punya iya, bahwa kepercayaan diri. ya Oke. ketakutan,
keraguan itu harus dihadapi. Ya. Dan bisa diatasi. Dan bisa diatasi. Wah. Nah, terus kemudian lanjut ke perguruan tinggi, Ya. juara lomba pidato P4, juara macam-macam juara, Pak. Terus jadi Gitu. juara terus. Juara terus itu, Pak. Public speaking-nya berarti wah mantap ya. Dari situ ya, Pak. Iya, dari situ. Nah, terus bagaimana nanti jadi guru tadi? Menjadi guru itu pengajar? sebetulnya adalah karena ada satu keinginan dari Ya, mama tadi saya. yang keterpaksaannya tadi loh. Ya, Jadi, iya. keterpaksaan. Jadi karena apa ya, nggak ada lahan lain, Pak. Ya, Oke. jadi itu yang Pak Dodi Prasajo atau siapa menyebut itu dunia saya itu adalah dunia cang bisnis, Pak. Alias dunia cangkem. Ya. Jadi saya nggak punya apa-apa untuk dipasarkan kecuali jualan mulut saja. Itu statement Pak Dodi Prasajo ya? Ya. Solo waktu itu. Iya, betul, sangat betul. kenal ya, beliau Ya. sangat kenal. Ya, mengingatkan memori kita ke sana ya, Pak ya. Kalau khotbah lucu luar biasa. Betul. Oke, dari situ ya, jadi Betul, dosen karena tanda petik ada unsur keterpaksaan. Keterpaksaan, kebetulan mama saya kepingin bahwa Hmm. anaknya kalau bisa tuh ada yang jadi dosen. Oh, mama punya Ya, keinginan begitu. punya memang. keinginan. Oke. Dan itu sangat tidak mungkin. Karena di usia saya waktu menjadi dosen itu pada usia 46 tahun, Pak. Bukan masih muda, Pak. 46 ada prasyarat untuk menjadi dosen. Oh, apa Jadi syaratnya? maksimal 33 tahun. Oh, sudah ada Iya, batasan karena harus usia ya? dipetakan untuk berkarir. Oke. Nah, Nah, sekarang ceritanya Pak Adi masuk di situ usia 46. Ya. Padahal ada syarat tadi 33 tahun itu maksimal. Kok bisa lolos ini? ini penyertaan Tuhan yang luar biasa. Oh ya? Oh. Baik itu penampilan saya mungkin terlihat tidak kalah dengan umur-umur yang di bawah 33 tahun, Pak. Masih kayak 17. Ya, itulah yang kadang-kadang saya menyemangati diri saya Oke, bahwa orang tua memberi nama saya Edi itu bukan secara kebetulan, Pak. Hmm. Punya satu makna yang khusus. Apa sih Maknanya Edi energik itu? Dikdoyo ireng manis, Pak. Energik Dikdoyo ireng manis. Kebetulan ini sudah mulai putih, Pak. Jadi masa-masa paling putih seumur hidup saya, Pak. Sekarang bukan Edi berarti. EDP. EDP. Oke. Wow, luar biasa ini. Ya. Jadi di usia yang sudah melewati batas maksimal Pak. bisa masuk, Ya. Tuhan buka jalan, kebetulan saya sempat berkuliah di sana, Pak. Oke. Nah, sebagai alumni yang tahu kondisi permasalahan di kampus, kemudian diberikan kabar. Dan mereka lupa melihat tanggal lahir saya, Pak. Belakang Mbak Edi. Ya, saya juga secara formalitas saya melamar, saya juga tes, dan puji Tuhan dibukakan jalan untuk menjadi dosen di Universitas Widya Mataram. Ya. Tidak ada hal yang mustahil. Tidak ada yang mustahil Bagi Tuhan, betul, Pak. dan juga bagi orang percaya. Betul. Wah, sahabat Bahana, ini sharing live Pak Edi yang saya percaya sangat memberkati. Jadi di tengah kondisi keterbatasan apapun, jangan menyerah. Ketika kita punya niat yang baik, punya semangat juang yang tinggi, Tuhan pasti bisa membuka jalan. Dan ternyata Pak Edi bisa alami seperti itu. Secara manusia, mungkin mustahil untuk menjadi dosen di Universitas Widya Mataram. Karena faktor usia sudah tidak memenuhi syarat. Tapi Tuhan bisa membuka jalan secara ajaib. Nah, Pak Edi ini juga dikenal sebagai dosen atau trainer ya, yang unik ini menurut saya. Iya. Ya karena gini, Pak Edi biasa menyampaikan pesan-pesan kepada audiens dari kelompok manapun dan bisa sangat mengena, ya, bisa sangat tepat gitu. Nah ini bisa di-sharingkan, ini mungkin menarik ya. Apa sih kiatnya? Bisa menjadi dosen, bisa menjadi trainer, bisa menjadi pembicara di segala situasi audiens yang dihadapi dan tetap enak menyampaikannya. Baik, Pak. Jadi yang pertama adalah kita itu harus punya sikap, yaitu migunan itu meraping lian. Wah, atau ini bermanfaat bahasa bagi sesama. Jawa ya. Betul. Nah, itu keunikannya di sana, Pak. Migunaning Tumraping lian. tumraping lian. Iya, bermanfaat bagi sesama. Bermanfaat bagi Dan sesama. kebetulan itu adalah panggilan kita sebagai orang percaya, Yes. supaya kita menjadi berkat dimanapun Betul. kita Wah, berada. oke. Kebetulan juga Tuhan itu sangat baik. Saya itu punya listening yang cukup lumayan, sehingga ketika ada ceramah rumah saya itu kan juga
ada di lantai 2, Pak. Oke. Ada lantai 2, kalau ada ceramah di masjid itu dengar, Pak. Oh, iya, Gitu. iya. Sehingga saya sedikit-sedikit juga paham Oke. bagaimana menggunakan bahasa-bahasa atau dalil-dalil. Dalil itu ayat, Pak. Iya, iya, Ya, iya, iya. ada dalil nakli, dalil akli. Nakli itu adalah dalil nats, dijamin kebenarannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dan dalil akli atau dalil akal itu adalah dalil yang bisa ditafsirkan berbeda-beda masing-masing orang. Iya, iya. Nah, itu yang saya mencoba untuk saya ketika ada dimanapun, khususnya di kampus juga, saya menggunakan itu untuk membuat mereka itu paham bagaimana tentang kebersamaan dan lain sebagainya. Dan suasana cair ya? Suasana cair karena posisi kita adalah sekarang ini adalah posisi yang sangat kritis. Kalau kita mau menyadari, ada gerakan kelompok radikal yang luar biasa, di mana butuh pencerahan-pencerahan yang sifatnya ringan. Iya, iya, iya. Ya. Jadi itu yang membuat Pak Edi bisa diterima di semua kalangan. Betul, ya? Pak. Betul. Dengan pesan-pesan yang, ya, katakanlah membangun, inspirasi, betul, menyejukkan. Betul. Nah, itu yang harus dicoba untuk para penginjil, evangelis, itu untuk memiliki sebuah literasi yang cukup. Karena pernah saya ketemu dengan salah seorang guru agama, Pak. Guru agama dari sekolah swasta, ya, guru agama di sekolah swasta, Kristen, Pak. Saya nggak usah sebut namanya. Waktu itu dia ketua Partai Kasih Demokrasi Indonesia. Dan saya ketua PDS, Pak, Partai Damai Sejahtera. Pak Edi pernah masuk politik juga? Ya, jadi ketuanya PDS, Pak. Di tingkat apa itu? Di tingkat kota, Pak. Kota Madia. Iya, kebetulan ada yang menanyakan sesuatu tentang kalau di Kristen itu apakah ada rasulnya, gitu, Pak. Iya. Nah, terus saya bilang, ya kalau dengan persepsi kami mungkin nggak paham. Tapi kalau dengan persepsi yang bisa dipahami oleh pihak-pihak lain, itulah yang kami ketengahkan. Ya, saya menyampaikan ada gitu. Ya, di suratan An-Nisa disebutkan, ya, Innamal Masihu Isabnu Maryama Rasulullahi wa kalimatuhu. Sesungguhnya Isa anak Maryam ini adalah utusannya. Wa kalimatuhu dan firmannya. Nah, tetapi yang di belakang saya karena guru agama nah ini masalahnya banyak orang rumongso ngerti ning orang ngerti rumangsani. Ya, rumongso bisa ning ora bisa ngrumangsani gitu. Saya dicolek dari belakang, Pak. Yesus ki dudu rasul. Jadi karena hanya menggunakan kata rasul, sementara makna terdalam adalah rasul itu adalah utusan Tuhan. Begitu. Jadi dari situ ya Pak Edi belajar dari berbagai kalangan, kemudian apa yang diterima bisa diserap, kemudian dibagikan, sehingga audiens itu juga bisa menerima. Wah, ini luar biasa. Dan itu bukannya sebatas di dunia dunia perkuliahan ya, tapi juga dimanapun, Pak Edi kan di masyarakat itu sangat dibutuhkan sekali. Bagaimana tembok-tembok pembatas itu filternya harus harus dirampingkan, harus dijembatani dengan kita mencari kesamaan-kesamaan, keindahan-keindahan. Sehingga tercipta suasana kesejukan, keharmonisan, betul. Karena berkat kita adalah, dan itu akan mudah nyambung, Pak. Bagaimana orang menjadi trust kepada kita kalau kita juga tidak empati kepada mereka. Jadi membangun persahabatan. Betul sekali, Pak. Wow, luar biasa ini, Pak Edi. Nah, yang lain lagi, Pak, ini kan kalau saya lihat juga belakangan ini kan Pak Edi ini terlibat aktif di dalam dunia entertainment ini ya. Betul, Pak. Betul. Ya, baik sebagai bintang iklan, bintang FTV, maupun juga bahkan bintang film layar lebar ini. Nah, pertanyaan saya sederhana nih, apa yang sebenarnya mendorong Pak Edi ini kini masuk juga dalam dunia seni peran? Saya lihat postingan Pak Edi di FB 2 malam yang lalu. 2 malam yang lalu ya. Baru tayang ya, betul. Itu film apa itu? Itu film Rio the Survivor, Pak. Jadi satu kisah nyata anak yang menderita HIV dan dia disingkirkan oleh lingkungannya, tetapi ada empati dari. Pesan apa yang akan disampaikan lewat film ini? Ya, bahwa kita tidak perlu takut kepada para penderita HIV, karena HIV itu tidak mudah menular.
Nah, kembali ke pertanyaan saya, apa yang mendorong Pak Edi kini kok juga terjun dalam dunia Iya, seni peran? sebetulnya, nah kembali Pak, dari Bakat, politik, bakat juga ya berarti. saya kurang tahu, Pak. Saya kurang tahu. Dari politik, Oke. waktu itu ada teman yang selalu mengamati di FB, Pak. Oke. Jadi dia datang ke rumah waktu Hmm. itu membawa sebuah maksud, Ya. yaitu dia harus mencari seorang Oriental, Hmm. seorang Oke. Oriental, ya, dan itu ternyata menjadi karakter yang diberikan pada saya, Melekat yaitu di diri Pak Edi ya. iya, itu William Suryawijaya, Pak. Itu film saya pertama kali saya terjun di dunia film, yaitu saya menjadi William Suryawijaya. Wow, pemeran utamanya langsung ya. Bukan, saya support talent, Pak. Oh, seperti. Support talent utamanya itu Reza Rahardian. Oke. Jadi pertama kali saya itu bermain film itu tidak pernah ngalami yang namanya jadi figuran, Pak. Iya, langsung jadi ada langsung peran tertentu ya. iya, Wah, memegang peranan yang ya sentral lah, yang iya, utama, yang iya, kunci langsung ya. punya Punya. lawan main yang sangat berbobot Betul. sekali begitu. Jadi beliau menyampaikan Pak Edi itu nggak cocok di politik. Oh, Ya, oke. termasuk sebetulnya saya punya lisensi sebagai seorang lawyer, Pak. Cuma memang saya tidak terjun sebagai Tidak, lawyer. berarti Hatinya itu. belum ke sana. Iya, tidak Begitu. digunakan Di politik ya. pun juga ke sana. Sampai kemarin cukup tragis juga di 2019. 19. Iya, Itu jadi karier politik yang terakhir ya setelah itu. Atau maksudnya saya punya kawan dan akhirnya menjadi Yudas, Pak. Tapi ya sudahlah, itu memang Iya. bukan jalan. sudah bagian dari masa lalu ya. Iya, iya. Sekarang nerjunin ini aja yang memang Ya, Tuhan bukakan betul, jalannya. betul. Dan itu juga bukan sesuatu yang menjadi keinginan-keinginan sedari kecil, tidak, tetapi Betul. berkat di hari tua, Pak. Ada saja ya Ada jalan saja, yang Tuhan ada sediakan. saja. Ya, bayangkan di usia 52 tahun, saya menjadi seorang brand ambassador dari Oke. sebuah produk kesehatan dari Taiwan, Pak. Wow. Ya, dan mantap. mendapatkan royalti setiap bulan. Wah, Jadi mungkin teman-teman talent di Yogyakarta belum mengalami senikmat yang saya alami, Pak. luar biasa Iya, ini ya. iya. Jadi Pak Edi bintang film, layar lebar, FTV, bintang iklan juga ya. Iya, iya. Saya lihat beberapa kali layangan iklannya Pak Edi yang wah ini bintang iklannya. Ada Iya. apa tuh? Kendaraan atau Betul, apa Pak. tuh? Oh iya, Isuzu Traga, Isuzu. Pak. Isuzu Traga, betul, Pak. Itu single iklan itu Single malahan, iklan, Pak. Nggak ya. ada wajah yang lain. Oh, iya. Iya, Dari mana sih Pak belajar sinetron ini? Saya sebetulnya SMP itu sempat ikut teater, Pak. Oke, Ikut teater sudah dari politik. remaja dulu Betul, memang ya. udah, Jadi anu ya. tetapi Meskipun mungkin tidak fokus waktu tidak itu ya. fokus. Oke. Kebetulan dalam perjalanan saya lebih aktif di dunia kerohanian. Ya, ya. Ya, terus kemudian baru setelah usia agak-agak tua aja, Pak. Talenta malah Iya, muncul. dimunculkan. Ya, jadi apa yang kita tanam itu pasti akan bisa dituai, Pak. Betul. Hanya butuh kesabaran. Kesabaran dan Ya. timing yang Betul, pas. timing. Ya. Wah, luar biasa Ya, ini. ya, ya. Dan sekarang Pak Edi boleh dikata, menurut saya nih ya Pak, maaf istilah saya, ya sosok yang sukses lah dalam karier, ya dalam pekerjaan mantap, keluarga juga luar biasa, istri yang Samalah dengan Pak Har, mapan. ya, yang selalu Udah. saya amati, saya sukacita Banyak. sekali setiap melihat luar biasa meluangkan waktu itu sesuatu yang harus kita investasikan untuk Masalahnya anak-anak, cuma Pak. kita ini beda nasib saja Pak. Oke, nah Pak Edi, sebenarnya Pak Edi ini memaknai hidup itu kayak apa sih? Menurut Ya. seorang Edi Krisyanto, apa sih hidup itu? Hidup bagi saya adalah kita harus menuntaskan bahwa ini adalah merupakan sebuah tanggung jawab, ya. Sebuah tanggung jawab. Menuntaskan sebuah tanggung jawab. Iya, menuntaskan tanggung Oke. jawab sampai akhirnya kita harus kembali kepadanya. Finishing well. Iya, finishing well, Pak. Iya. Tapi juga harus processing-nya well juga. Betul juga, Pak. Betul juga. Yaitu Wah, luar biasa. sebuah, iya. Karena begini, banyak orang itu kan bisa starting well. Iya. Memulai sesuatu dalam apalah. Iya, Dunia bisnis, pelayanan, Iya. atau apa, Iya. karier, Iya. dengan baik. Iya. Tapi iya. dalam perjalanannya mungkin banyak kendala-kendala sehingga tidak bisa finishing well. Itu kan sayang. Iya. Tapi Iya. Pak Edi punya seperti itu, luar biasa. Iya. Iya. Itu hidup ya. Jadi menuntaskan tanggung jawab. Betul, menuntaskan tanggung Oke. jawab. Iya. Iya. Yang lain Iya. ada lagi? Ya, menurut saya semangat pun juga harus dipompa, Pak. Memompa semangat. Memompa semangat, ya. Iya.
Dan waktu saya ketika pertama kali merintis karier, itu saya senang lagu-lagu rohani itu. Saya langganan. Jadi karena saya ditolong oleh Pak Kris, saya langganan kaset-kaset. Saya Dari langganan Betania ya? di Betania. Oh, saya harus beli buku. Saya harus beli kaset. Begitu. Jadi lagu-lagu Dan yang itu saya suka. menguatkan, Menguatkan, membangun ya. iman, membangun semangat, Betul. ya, Betul. memotivasi kita untuk tetap survive. Betul, Karena betul. untuk menyelesaikan segala sesuatu dengan baik sampai tuntas, itu pasti ada kendala, Betul. pasti ada hambatan. Betul. Tapi dari situ Pak Edi Betul. bisa melewatinya. Betul. Baik. Oke, ada lagi Pak Ya, tentang hidup ini. tentang hidup ya. Iya. Tentang hidup ya Tadi menuntaskan. menuntaskan. Oke. Ya ada peran di sana, Peran. Pak. Ya peran kita adalah dimanapun kita punya peran sebagai ayah seperti itu juga kita menjadi suksesor, menjadi jembatan bagi kesuksesan anak-anak dan Iya. juga menjadi penyemangat bagi teman-teman. Betul. Kadang-kadang kita mungkin nggak banyak bisa memberi, tetapi memberi apapun semangat, bahkan Iya, senyuman pun menjadi sebuah anugerah Sebuah buat anugerah. orang Jadi lain. ingat sebuah lagu nih, Betul. bahwa hidup ini sandiwara, perannya bisa silih berganti. Dan itu nampak dalam Iya, seorang iya, iya. Edi Krisyanto. Nah, Pak Edi, kalau saya amati dalam pengalaman hidup Pak Edi, yang tentu banyak ya Pak ya, pengalaman-pengalaman yang membekas. Mungkin dari sekian banyak pengalaman, ada nggak pengalaman yang menurut Pak Edi ini paling berkesan, paling bermakna sangat dalam, dan itu tidak akan pernah Pak Edi bisa lupakan sampai kapanpun. Mungkin bisa kalau ada satu saja coba. Satu saja ya Pak Iya, ya. karena pasti banyak kan. Banyak sekali Pak, banyak sekali. Ya. Yang pertama adalah saya pernah Nih. sakit hati dan dendam Pak. Oh, terhadap siapa? Apa masalahnya? Itu guru SD Nggak saya. usah Pak. disebut namanya kan. Mungkin guru. Ya, Oke. guru SD saya Pak. Dia memang terkenal sebagai karakter yang keras sekali, begitu ya. Iya, iya. Main pukul, main tangan, main tendang, dan Kalau itu sekarang dengan udah tenaga Pak. diperkarakan ini. Sekarang bisa Dulu diperkarakan. zaman kita Begitu. SD bebas ya guru. Ya, kebetulan Oke. sebelum beliau berpulang, Hmm. kami dipertemukan kembali, Pak. Oke. Karena saya ikut dalam sebuah komunitas Iya, iya. namanya Malam Selosok Kliwonan. Oke. Ternyata Malam Selosok Kliwonan ini bukan klenik-klenik begitu, Pak, tetapi sebuah kegiatan kerohanian pendalaman Alkitab, di mana di situ oke. banyak teman-teman Katolik Iya, yang iya, iya. ada di sana, dan saya berlatar belakang Kristiani. Kami mencoba untuk bagaimana secara versi Kristiani, Iya, begitu iya. ya. Kebetulan Pak Guru ini dulu adalah perintisnya di situ, Pak. Oh, perintis di ini fellowship Di ini ya. fellowship itu Persekutuan ya, Berkat terus Persekutuan gitu ya. kemudian saya dikabari bahwa beliau sakit. Sakit. Waktu itu saya sudah mulai mulai menurun tensinya untuk Kalau dendam. belum malah ini syukur gitu. Oh Ya, gitu ya. saya sudah Enggak, mulai. kalau belum cooling down. Ya, saya cooling Oke. down begitu. Saya langsung ke Mirota, Pak, karena kita Oke. berencana untuk nengokin, Pak. Oh, Ke Mirota saya cari biskuit kaleng, saya beli madu gitu ya. Ya paling tidak buah sebagai seorang Betul. anak ya kepada orang tua, guru Iya, yang sudah iya, berjasa, biar bagaimanapun juga apapun juga ada hal-hal yang positif yang saya terima begitu. Jadi rekonsiliasi sudah Rekonsiliasi. terjadi di situ ya. Begitu Oke, saya oke. ketemu ke Iya, rumahnya, ada sesuatu yang beban bertonton di pundak saya itu lepas, Pak. terlepas ya. Terlepas Wah, karena ada pengampunan di sana. betul Iya. sekali. Dan langsung Pak buka Ed, dompet, Pak. Di waktu itu merasa ada suatu apa ya, kalau bahasa Jermannya itu plong gitu ya. Plong, lega, Pak. Jerman Jawa. Lega, Pak. Lega sekali. Bahkan Itu berapa lama itu memendam rasa apa ya, kayak sakit hati, dendam terhadap Pak Guru ini? itu akan bahkan sampai saya tidak punya punya sebuah ucapan nadar. Saya tidak akan pernah menyekolahkan anak saya di sekolah itu. Oh, sampai seperti itu ya. Ya, Karena saking mendem jerunya tadi ya. ya. Dan Tapi ya puji Tuhan, saat itu ya, bisa terlepaskan. bisa Pak. terlepaskan, dan Dan saya itu pengalaman bersyukur itu sekali. pengalaman yang luar biasa ya. Luar biasa sekali, Pak. Luar biasa. Itu yang saya alami. Nah, apa sih yang mendorong Pak Edi bisa melakukan itu? Kan tidak mudah, Pak. Orang biasanya kalau sudah punya kekecewaan, punya sakit hati, punya dendam atau amarah yang begitu luar biasa pada seseorang, itu dan titenono ya. Betul, gitu kan. Pak. Betul. Bahkan mungkin sampai 7 turunan pun tidak. Betul. Tapi apa yang mendorong Pak Edi bisa melakukan? Waktu itu kan masih kecil padahal ya.
Oh, Enggak, sudah? Pak. Belum lama, Pak. Belum Oh, lama. sudah berlangsung Sudah sekian puluhan tahun, Pak. tahun. Tetapi itu tidak bisa Ya, terhapus ya. dari memori Oh, saya, maaf, Pak. tadi saya pikir Betul. Pak Edi di Bukan, SD itu bukan, Pak. justru setelah Bukan, lewat puluhan tahun, Pak. tahun. Puluhan tahun, Pak. Jadi, Mhm. itu Dan sejak SD lulus sampai sebelum rekonsiliasi nggak pernah ketemu dengan Pak nggak Edi? pernah ketemu, Pak. Nggak pernah ketemu. Baru ada dengar dari kawan atau kan ada Ya, Pak di Guru komunitas yang ini komunitas. masih berjalan komunitas ini, Pak. Ya, Oh. kurang lebih sekitar komunitasnya, kalau tidak salah sekitar 6 tahunan kami Iya, merintis iya. di dalam Jadi di situ. belum lama ini ya Belum prosesnya. lama, Pak. Wah, luar Belum lama. biasa. Iya, Iya. iya. Dan apa yang mendorong Pak Edi kok bisa ya Eh, akhirnya bisa menerima Pak Guru, mengampuni seperti Ya, itu. ketika dia sudah dalam kondisi lemah, Lemah. tiba-tiba ada sebuah, apalagi kami bertemu secara langsung, sudah mulai jalan tertatih-tatih Udah. begitu. Usia berapa beliau? Waktu Beliau Pak Edi ketemu usia terakhir itu? 77 kalau Oh, tidak sudah salah, Pak. 77. Iya, betul. Wah, dan pertemuan saya percaya pertemuan yang sangat mengharukan, Betul, pertemuan yang sangat menyentuh. betul, Itu. betul, betul. Dan Pak Edi sendiri pasti menerima berkat yang luar biasa Amin, Pak. itu ya. Amin, amin, amin. Itu amin. termasuk pengalaman yang menyentuh ya, Pak? Itu sangat menyentuh. Sangat Bagaimana menyentuh. mengampuni itu nikmatnya, Pak. Meskipun Dan tidak sekarang mudah plong, ya. tidak mudah. Plongnya luar biasa. Plongnya luar biasa. Dan Iya. mungkin sahabat Bahana Iya, kalau iya. mengalami hal-hal semacam ini, ampunilah. Karena pengampunan ini sahabat Bana sebetulnya bukan untuk kepentingan orang yang menyakiti kita, bukan untuk kepentingan orang yang telah melukai hati kita, tapi ketika kita melepaskan pengampunan, itu dampaknya buat diri kita sendiri. Kita menjadi sembuh, kita menjadi sehat, kita menjadi damai sejahtera dan sukacita. Kalau kita tidak bisa melepaskan pengampunan, kita rugi sendiri. Ya, itu sebabnya belajar dari Pak Edi, ternyata pengampunan itu membawa pembebasan. Kira-kira Betul, begitu Pak. ya, Betul, Pak? Pak. Betul, betul. Wah, luar betul. biasa. Nah, Pak Edi, sekarang kan dalam hidup ini, tadi Pak Edi saya sudah lihat banyak kesuksesan, keberhasilan di dunia bisnis, sampai mendapat penghargaan seperti itu. Di karier sebagai dosen juga ditresnani mahasiswa, mahasiswi senang sekali dengan Pak Edi. Di dunia apalagi public speaking sebagai pembicara juga orang welcome, ya, dan semuanya menjadi bintang film juga. Oke, itu kan sukses ya Pak ya. Nah, tapi di samping kesuksesan yang telah diraih selama ini, apakah ada, ini maaf pertanyaannya agak nakal nih, apakah ada satu pengalaman Pak Edi mengalami keterpurukan? Nah, kalau ada, itu dalam hal apa? Lalu Pak Edi bagaimana bisa bangkit untuk mengatasi Iya, pengalaman-pengalaman yang kurang enak ini? Pernah nggak mengalami keterpurukan? luar biasa, Pak. Jadi, saya itu dalam waktu yang relatif singkat, Oke. 8 bulan tadi saya bilang, saya berhasil mewujudkan beli sepeda motor. Oke. Itu Iya. saya kredit. Jadi punya tapi kredit, Pak. Nggak apa-apa. Yang penting lunas. Yang penting Bisa nyicil lunas kan itu. Betul. Oke. 5 bulan setelah saya membeli sepeda motor, saya bisa beli mobil, Pak. Wow. Jadi waktu itu ya luar biasa sekali. Peningkatan Kemudian ekonomi yang luar biasa. ya, di dalam kantor ini teman-teman sudah pada mulai membeli rumah, Pak. Sudah membeli Ya, rumah, ya. tetapi kredit 15 tahun. Iya, gitu. iya, iya. Nah, saya mengalami keinginan, tetapi saya tidak berani untuk ikut-ikutan kredit, Pak. Oke. Kalau motor masih bisa, Beli rumah karena belum benda anu ya? bergerak. Hmm, Ya. hmm. Kalau nanti misalnya saya tiba-tiba tidak direken oleh perusahaan, saya di out oleh perusahaan, lah siapa yang akan bayar? Gitu. Oke, Akhirnya oke. saya konsisten, saya menabung. Kurang lebih berarti 8 bulan, 5 bulan kemudian 9 bulan kemudian saya beli rumah cash, Pak. Wow. Ya, jadi di Bawen Bukit Permai dan sekarang saya rutin mengunjungi di sana, Pak. Sudah saya jual, tetapi Bukit Permai di mana tuh, Pak? itu di Bawen, Pak. Persimpangan Oh, antara Bawen, Salatiga. ya. Ya, betul. Ya. Ya. Terus Jadi, gimana? Ada pengalaman yang tidak seperti yang diharapkan lu? pengalaman saya itu kalau memberikan training biasanya jatuh hari Sabtu atau Minggu, Pak. Ya, jadi secara manusiawi, keuangan, karena membawa seminar uangnya cukup banyak Ya. tetapi keterpurukannya adalah akhirnya di 98, Pak.
Di Oh, 98 karena ada apa itu? kerusuhan Kerusuhan Mei Mei. juga. Iya, iya. Oh, berdampak langsung ya? Berdampak langsung karena simpenan saya yang rupiah kemudian saya tukarkan dolar saat 13.275 Hmm. akhirnya nyungsep menjadi sekian, itu lumayan Di anu situ, sekali ya. gitu ya. Pikirnya waktu itu kan dolar kan naik terus tuh. Dolar naik Bahkan terus, Pak. sampai 16.000 Betul, waktu itu betul. ya. Perkiraan saya Perkiraan. akan paling nggak ada keuntungan. Ternyata tidak ada keuntungan. Malah turun akhirnya. Malah turun, Pak. Malah turun. Ya. Itu mengingatkan saya bahwa saya melupakan Tuhan, Pak. Iya, jadi kalau saya training itu Sabtu dan Minggu, kan ini juga melayani juga, itu dalam pikiran nakal saya begitu. Saya juga melayani, membangkitkan orang, menyemangati orang, bahkan mereka yang hidupnya tidak ada semangat menjadi semangat begitu. Tetapi saya melupakan Tuhan karena saya tidak ada ibadah di hari Sabtu dan Minggu. Oh, jadi memang waktu untuk ibadah jadi tergantikan dengan pelayanan menurut begitu. kita Tetapi tadi, kan ya? saya mencari keuntungan di situ, Pak. Bukan mendahulukan kerajaan Allah gitu. Oh, itu membuat apa, Pak? Membuat sampai sejauh mana Pak Edi mengalami titik karena titik nadir atau apa? Dari peristiwa. Kalau nadir tidak, keterpurukan saja ya. Keterpurukan saja, jadi masih ada celengan dan sebagainya itu masih ada, Pak. Ya. Dan bagaimana mengatasinya? Bisa bangkit? Mengatasinya bisa bangkit, kembalikan seperti semangat semula-mula, Pak. Iya. Kembali cinta mula-mula. Betul, cinta mula-mula. Ya, cinta mula-mula, janji Tuhan, ya dan amin. Semangatnya itu sangat memberkati sekali, Pak. Ya. Jadi yang membuat Pak Edi tanda petik mengalami situasi terpuruk tadi karena sadar bahwa karena meninggalkan Tuhan. Tapi saat kembali kepada Tuhan, kembali ke cinta mula-mula, mulai dipulihkan, bangkit kembali. Betul. Sampai hari ini. Sampai hari ini, Pak. Nah, sahabat Bahana demikian. Sahabat Bahana bisa mendengar sharing live dari Pak Edi Krisyanto yang saya percaya sangat memberkati sahabat Bahana. Bagaimana beliau ini dengan berbagai talenta yang Tuhan berikan bisa dikembangkan, digali, dikembangkan, meskipun sempat tertimbun sekian lama, tapi di hari-hari pada waktunya Tuhan munculkan talenta itu dan Pak Edi menjadi sosok yang berhasil dan diberkati Tuhan. Nah, Pak Edi, terima kasih untuk waktunya. Kita akan sampai di penghujung ini. Baik, Pak. Obrolan kita. Nah, untuk ini sebagaimana sahabat Bahana bisa melihat di meja ini ada sebuah buku ya, Etika Itu Keren. Buku ini ditulis oleh beliau ini, Bapak Edi Krisyanto. Betul ya Pak Edi? Ya. Nah Pak Edi, ini buku ini terbit kalau nggak salah 2021 tahun lalu. Ya, betul. September Pak. Pada menjelang akhir tahun ya? Iya betul. Oke, berjudul Etika Itu Keren, membudayakan etika dalam profesi. Ya. Nah, apa sih yang mendasari Pak Edi untuk menulis dan menerbitkan buku ini? Baik, sebetulnya ini bagian juga dari pengalaman, Pak. Pengalaman ya, juga bagian dari pengalaman dan bagian dari pengamatan akan lingkungan, akan masyarakat, di mana etika itu semakin menurun, bahkan tidak pakai etika, begitu ya. Maka saya rindu sekali bahwa ada paling tidak sebuah referensi untuk paling tidak menggugah semangat beretika untuk orang bisa memiliki etika yang positif, etika yang baik. Karena sehebat apapun orang, sekaya apapun orang, dia memiliki ataupun seprofesional apapun orang, kalau dia dalam posisi yang tidak punya etika, maka kerennya itu hilang, Pak. Betul sekali. Jadi itu ya, berdasarkan pengalaman dan pengamatan. Betul. Tepat sekali saya rasa, karena orang itu bisa sukses dengan cepat mungkin. Secara manusiawi ya. Kacamata orang, wah sukses, berhasil, dia luar biasa, pandai, pintar, smart, seperti itu, lalu punya kedudukan. Tapi kalau tidak beretika, atau nggak keren Pak, nggak keren. Atau bahasa lain tidak punya integritas, seperti itu kira-kira, ya nggak keren. Nggak keren, akan nyungsep. Akan nyungsep Pak, cepat atau lambat. Betul. Jadi buku ini membekali itu ya. Betul. Nah, kemudian pesan utamanya apa Pak?
dari buku ini yang ingin Pak Edi sampaikan kepada Ya, pembaca? pesannya sederhana, agar menjadi keren, ya milikilah etika, Itu gitu, saya, Pak. agar menjadi keren, milikilah Betul, etika, betul, etika betul, itu ya Pak ya. Nah, selaku penulis ini, Ya. apa harapan Pak Edi terhadap buku Etika Itu Keren? Mungkin bisa Ah, dibagikan kepada sahabat Bahana. Ya, harapan saya buat para sahabat Bahana, apapun profesi Anda, bacalah buku Etika Keren ini agar memberikan referensi, bukan hanya referensi, paling tidak sebuah pemantik Oke. ataupun pemicu untuk kita membudayakan, karena ini adalah buku kompilasi. Oke, Jadi kompilasi ada ya. etika profesi hukum, ada etika bisnis, etika jurnalistik, Wah, komplit etika ya. kesehatan, pendidikan. Jadi yang sehari-hari sifatnya kita Lengkap temui, Pak. ya. Betul, Dan betul. ditujukannya kepada masyarakat umum atau kalangan tertentu nih? Ya, jadi sebetulnya pertama adalah saya ingin menjadi buku materi kuliah Oh, saya. untuk perkuliahan. Ya, Oke. tetapi sangat sayang kalau saya hanya Ya, untuk ya, para ya. mahasiswa saja. Kebetulan di Jogja ada penerbit yang luar biasa dan jaringannya sudah luas, Pak. Maka harus bisa dinikmati Oke. oleh semua pihak. Jadi masyarakat umum dimanapun bisa Masyarakat umum menikmati juga buku ini kebetulan ya? juga dikemas dengan bahasa yang ringan, Yang populer, yang populer, ringan, sehingga iya, mudah betul dipahami, Betul. mudah diaplikasikan Betul, juga betul, tentunya. betul, Jadi betul. itu yang Pak Edi harapkan dan ingin Betul. disampaikan Betul, betul, Pak. Betul. lewat buku ini. Betul, betul. Nah, betul. kalau hari-hari ini Pak, ya kita bersyukur ya pandemi sudah mulai bisa mereda, harapannya ke depan lebih baik lagi. Nah, kalau Pak Edi sendiri untuk ke depan ini apa yang akan dilakukan nih? Di samping yang sudah dijalani dan sudah dicapai, tapi kan pasti tetap punya sesuatu tadi yang ingin dilakukan di hari-hari nanti. Di hari-hari ke depan, Pak, Yes. semakin banyak karya Semakin yang banyak karya. juga ya untuk bagian dari pelayanan, Oke. mungkin juga menulis, mungkin Oke. juga aktif di dalam bentuk-bentuk pelayanan yang Ya. langsung dirasakan. Betul. Karena kita harus sadar porsi kita masing-masing, Pak. Ya. Ada yang porsi mimbar, ada yang porsi di lapangan, begitu, Pak. Jadi pada panggilan masing-masing Betul, ya, Pak. Pak. Ya, tapi Betul. saya mau katakan pelayanan yang di luar mimbar, pelayanan tanda petik yang di luar gereja, kalau itu memang panggilan Tuhan, itu juga tidak kalah dengan pelayanan yang di dalam gereja. Betul, Pak. Karena kita diutus menjadi garam dan terang di dunia. Benar sekali. Bukan garam dan terang dalam Betul, Pak. gereja. Betul, Gitu. betul, betul, Ya, betul, seperti itu. Jadi bermanfaat, Betul. ya menjadi berkat, Ya. itu panggilan kita orang percaya. Dan Pak Edi saya percaya akan dipakai Tuhan lewat apapun yang Tuhan percayakan kepada Pak Edi. Amin, Pak. Amin. Setelah, ini buku pertama kah? Buku pertama, Pak. Buku Nah, saya pertama. mendorong setelah itu akan lahir buku kedua, ketiga, Amin. Ya. dan seterusnya sampai kapan? Sampai Tuhan datang kembali. Amin. Jadi berkat. Nah, mungkin Pak Edi ini menjadi pertanyaan di akhir, menjelang akhir. Kalau nilai-nilai ini, Ya. yang Pak Edi pegang, yang Pak Edi hidupi, dan yang Pak Edi jalani sampai hari itu seperti apa nilai-nilai yang Pak Edi miliki? Ya. Nilai dalam sangat hidup ya, dalam dalam hidup, keluarga, dalam pelayanan, pekerjaan, dalam pribadi itu. Nah, ini cinta, Pak. Ya. cinta maksudnya. Cinta, ya. Bahwa cinta itu adalah motivasi yang terdalam, terluar biasa untuk kita bisa berubah dan bertumbuh, Pak. Oke, Iya. karena itu seorang penulis yang sangat tersohor, raja yang besar, di usianya yang waktu itu sedang matang-matangnya, sebagaimana dia menulis cinta itu kuat seperti maut. Wah. Raja Betul, Sulaiman. Raja Salomo, betul, Iya. Pak. Betul, Itu betul ya, sekali. cinta ya yang Cinta, mendasari. ya. Oke. Ya. Apalagi Pak? Ya, cinta itu sesuatu yang mudah dikatakan. Oke. Ya. Jadi tidak banyak, Pak, itemnya. Dengan memiliki cinta, maka kita akan melakukan grade terbesar daripada cinta, yaitu pengorbanan, Pak. Ya, sebagaimana Cinta, pengorbanan. Allah kita juga karena cinta kepada kita semuanya, akhirnya Yohanes 3 ayat 16, ya, dia merelakan, memberikan nyawanya kepada kita. Itu yang mendasari Betul hidup sekali. Pak Edi ya. Betul. Kalau kita punya cinta kepada keluarga kita, kita cinta kepada masyarakat. Betul. Kita cinta pada pekerjaan kita. Maka tidak ada yang lain kecuali ada sacrifice, ada pengorbanan. Jadi kesimpulan saya teladan utama Pak Edi, Tuhan Yesus Kristus. Betul, Pak. Terus Pak ada sebuah lagu, We Are The Reason.
kitalah alasannya Yes. kenapa dia Yes. lahir, Amin. menderita, Amin. sengsara Amin. karena Amin. cintanya. Amin. Amin, Dan Pak. luar biasa. Terus semangat, Amin, Pak. terus hidupi, Amin. dan jadi berkat dimanapun. Nah, Pak Edi Amin. mungkin sebagai puncak perbincangan ini ada closing statement yang ingin Pak Edi sampaikan kepada sahabat Bahana. Ya, Silakan. sahabat Bahana yang luar biasa, yang berbahagia, terus cinta Tuhan, semangat bahwa Tuhan itu selalu dekat dengan kita, maka sebagaimana di dalam sebuah ayat, ya perbaharuilah rohku dengan batin yang teguh. Iya. Jadi semangat itu harus terus diperbaharui. Amin. Tidak boleh semangat itu tetap seperti kemarin karena waktu kita, umur kita bertambah, tetapi semangatnya tidak bertambah. Ya. Gitu, Pak. Terima kasih, Ya. Pak Edi. Terima kasih untuk kehadirannya. Baik, terima untuk kasih sama-sama, Pak. waktunya, untuk Baik. sharingnya. Nah, sahabat Bahana, demikian perbincangan saya dengan Pak Edi Krisyanto yang saya percaya pastinya sangat memberkati sahabat Bahana dan pemirsa dimanapun. Memberikan inspirasi, memberikan kekuatan, ada banyak hal yang bisa kita pelajari dan kita terima dari sharing Pak Edi. Luar biasa. Nah, seperti tadi Pak Edi juga sudah singgung bahwa buku Etika Itu Keren, membudayakan etika dalam profesi, ini sangat bermanfaat bagi sahabat Bahana dan pemirsa dimanapun. Untuk itu, bagi sahabat Bahana yang ingin memesan buku ini, ya bisa langsung mendapatkannya. Dengan cara bagaimana? Atau harus menghubungi siapa? Nah, berikut ini saya sampaikan informasinya. Silakan sahabat Bahana menghubungi nomor kontak 0811 2860 877. Saya ulangi, 0811 2860 877 atau menghubungi Arianto Wibowo. Nah, nanti sahabat Bahana bisa langsung ya dilayani dan mendapatkan pesanan buku ini. Pastikan jangan lupa untuk membaca Etika Itu Keren. Demikian ya Pak Edi ya. Betul sekali, Pasti Pak. bisa jadi berkat buku ini Amin. juga. Amin. Kepada pemirsa, sahabat Bahana Semoga bisa dimanapun. memberkati. Iya. Nah, terima kasih sahabat Bahana untuk perhatiannya. Saya terus berdoa, ya berharap sahabat Bahana tetap kuat seperti yang Pak Edi sampaikan di penghujung sharingnya tadi. Untuk apapun yang dilakukan, dimanapun di bidang apapun, dasari dengan cinta. Karena kalau ada cinta, kita akan all out melakukan segala sesuatu dan tidak ada hitung-hitungan untuk memberikan bahkan pengorbanan. Betul, Pak. Betul. Dari situ kita akan mendapatkan kemuliaan. Cinta tanpa pengorbanan juga tidak akan mendapatkan kemuliaan. Ada sebuah pepatah yang sangat luar biasa. No cross, no crown. Tanpa salib, ya, tanpa penderitaan, betul. tidak ada mahkota, tidak ada kemuliaan. No pain, no gain. Ya, tanpa rasa sakit, tidak ada perolehan. Nah, kiranya apa yang di-sharekan Pak Edi menjadi berkat untuk sahabat Bahana dan kita semua. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa di program yang akan datang. Shalom.